Bayangan di rumah warisan. Bagian 1, kedatangan yang mengusik. Sejak ibu wafat, rumah besar peninggalannya jadi pusat semua kenangan. Dinding-dinding tua itu masih menyimpan aroma masakan ibu, foto-fotonya terpajang, dan ruang tamunya masih hangat meski sunyi. Aku dan saudara-saudaraku menjaga rumah itu sebagai penghormatan terakhir. Namun, keheningan berubah saat ayah memperkenalkan seorang perempuan muda bernama Rani. Wajahnya cantik, senyumnya ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kujelaskan, tajam sekaligus licik. Usianya tidak terpaut jauh dari kami, anak-anak ayah. Dia sekarang istrimu juga, perlakukan dia sebagai keluarga, kata ayah dengan tegas. Kami tercengang, tak mampu membantah. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menguasai rumah. Foto ibu diturunkan, lemari tua dibuang, bahkan kamar ibu dijadikan ruang pribadinya. Ia beralasan ingin energi baru memenuhi rumah. Jika kami protes, ayah marah besar, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Anehnya, ayah semakin tunduk pada Rani. Setiap keputusan seakan keluar dari mulutnya. Rumah yang dulu penuh cinta kini terasa dingin, seperti ada tangan asing yang merayap menguasai setiap sudutnya. Bagian 2, retakan yang baru. Perubahan ayah semakin mencolok. Ia sering mengabaikan kami, lebih memilih duduk berdua dengan Rani, mendengarkan bisikan-bisikannya. Jika kami mengingatkan tentang ibu, wajah ayah memerah dan suaranya bergetar. Cukup! Jangan ganggu kebahagiaan kami. Seakan kami bukan lagi anaknya. Sementara itu, Rani mulai menyingkirkan kami pelan-pelan. Ia mengatur urusan rumah, bahkan keuangan. Saudara bungsuku pernah ditegur karena mencoba membuka lemari yang ia kunci. Itu bukan urusanmu, katanya dingin. Dari hari ke hari, ia semakin menjadi pusat segalanya. Yang paling aneh, suasana rumah berubah. Lampu sering berkelip tanpa sebab. Suara langkah terdengar di lorong meski kosong. Aku pernah melihat bayangan perempuan berambut panjang di depan cermin, padahal Rani ada di dapur. Malam-malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ada rasa tidak enak yang tak bisa dijelaskan, seolah rumah itu menolak keberadaan kami, tapi menyambut Rani. Bagian 3, jejak malam di pinggir hutan. Suatu malam aku terbangun karena mendengar pintu depan terbuka pelan. Dari jendela, kulihat Rani keluar dengan pakaian serba hitam. Rasa penasaran membuatku membuntutinya. Ia naik ojek menuju desa sebelah, lalu berjalan ke arah hutan kecil. Di tengah kegelapan, aku melihat sebuah gubuk tua dengan asap dupa mengepul. Rani masuk ke dalam. Dari balik pohon, samar ku dengar suaranya, saya ingin rumah itu jadi milik saya. Anak-anaknya harus tunduk. Ayah mereka hanya akan melihat saya seorang. Suara lelaki tua menjawab, serak namun berwibawa, roh-roh penjaga sudah kubangunkan. Mereka akan melindungimu. Tak ada yang bisa melawan, bahkan darah keturunan rumah itu. Tubuhku merinding. Saat berbalik pulang, ku dengar langkah kaki mengikutiku, tapi tak ada siapapun di belakang. Sesampainya di rumah, bau kemenyan samar memenuhi kamar. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku tahu Rani bukan sekadar perempuan licik, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bagian 4, tabir yang mulai terbuka. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya pada kakakku. Ia terdiam lama, wajahnya pucat. Kalau benar begitu, kita bukan hanya berhadapan dengan Rani. Ada sesuatu yang lebih gelap ikut masuk ke rumah ini. Kami sepakat untuk mencari bukti. Kami mulai mengawasi gerak-geriknya. Ternyata benar, beberapa tetangga pernah melihat Rani keluar malam membawa kantong berisi sesajen. Ada yang melihatnya di sungai, melempar sesuatu sambil berbisik. Di halaman rumah, kami menemukan bunga melati layu tersusun rapi di bawah pohon mangga, bercampur dengan tanah basah seperti habis ditanam. Saat kami mencoba memperingatkan ayah, ia marah besar. Cukup. Rani satu-satunya yang peduli padaku. Kalian semua hanya iri, teriaknya. Matanya merah, wajahnya asing. Aku merasa ayah sudah tidak sepenuhnya dirinya lagi. Di malam lain, suara tangisan terdengar dari kamar ibu yang kini ditempati Rani. Saat pintunya kubuka pelan, kulihat Rani duduk di depan cermin dengan mata terpejam. Bayangannya di kaca tersenyum, padahal wajahnya datar. Aku menutup pintu cepat-cepat, tubuhku gemetar. Bagian 5, kepergian yang palsu. Akhirnya,
Dengan bukti yang kami kumpulkan, kesaksian tetangga, sesajen yang kami temukan, bahkan jimat di bawah bantal ayah, kami menghadapinya. Ayah marah, lalu menangis. Rani berusaha membela diri, menangis seolah teraniaya. Tapi kali ini, ayah mulai ragu. Malam itu, Rani mengemasi barang-barangnya, lalu pergi. Kami mengira semuanya berakhir. Ayah jatuh sakit, tubuhnya lemah, seakan kehabisan energi. Rumah sedikit lebih tenang, meski masih ada jejak aneh. Cermin retak sendiri, pintu berderit, bau dupa sesekali muncul. Kami mencoba menguatkan diri, merawat ayah bersama-sama. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Beberapa minggu kemudian, mimpi buruk datang silih berganti. Kami semua bermimpi hal yang sama. Rani berdiri di ambang pintu kamar, menatap kami sambil berbisik, "Rumah ini milikku." Saat terbangun, pintu kamar terbuka sedikit, seakan seseorang benar-benar berdiri di sana. Bagian 6, bayangan yang tak mau pergi. Malam itu listrik padam. Kami berkumpul di ruang tengah dengan lilin. Suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya jejak kaki basah masuk ke dalam rumah. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar ibu. Pintu kamar terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang. Di dalam, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi kami. Saat ia menoleh, wajahnya adalah wajah Rani, tersenyum dengan mata kosong. "Aku sudah bilang, rumah ini milikku." Lilin satu persatu padam, meninggalkan kami dalam kegelapan. Sejak malam itu, kami tahu Rani tidak benar-benar pergi. Ia kembali bukan sebagai istri muda yang licik, tapi sebagai bayangan gelap yang menolak terusir. Ayah semakin sakit, seolah tubuhnya terus diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rumah pun tidak pernah benar-benar tenang lagi. Warisan ibu kini menjadi medan perebutan, antara darah keluarga, cinta yang patah, dan kekuatan gaib yang dibawa Rani. Dan kami hanya bisa berdoa agar roh ibu tetap melindungi kami, sebelum bayangan itu benar-benar menelan segalanya.